Mungkin teman-teman ada pendalaman, silakan Pak Rikwanto. Ya, ya Pak Rikwanto, silakan Pak Rikwanto. Terima kasih pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolrestabes dengan jajaran, Pak Kabid Propam ya dari Polda ya. Ya, ini kasus sebenarnya sering terjadi ya oleh kepolisian kepada masyarakat atau sebaliknya dan di berbagai daerah. Bukan barang baru sebenarnya. Saya masih ingat istilah-istilah kepolisian khususnya reskrim ya. Sebelum bertugas itu pasti buat deklarasi dulu supaya ingat, hati-hati. Yang artinya begini, kalian itu harus tahu, kalau kalian sudah ke lapangan, ingat ya, satu kaki kalian tuh di kuburan, satu kaki di penjara. Kenapa? Terlambat bertindak, kalian bisa jadi korban. Kecepatan bertindak, kalian bisa salah dan masuk penjara. Itu risiko yang memang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Ya, terlalu cepat salah, terlambat jadi korban. Nah inilah istilah yang masih berlaku sampai sekarang. Nah dalam konteks ini, Pak Kapolrestabes, tadi sudah paparan, ya kita sudah dapat masukan dan dipertegas lagi tadi dari paparan yang ada. Memang awalnya banyak simpang siur berita ya. Ada kesan excessive force, tindakan berlebihan di anggota kepolisian atau sewenang-wenang sehingga ada korban di pihak masyarakat. Namun setelah kita mendalami, apalagi dapat penjelasan, kita menjadi semakin jelas. Peristiwa tawuran itu ada dan pelaku-pelakunya ada, dan informasi ini didapatkan dari lingkungan, bukan hanya dari anggota kepolisian, dari CCTV, dari rekaman HP para pelaku yang disebut dalam tanda petik gangster dan para pelaku tawuran. Ini informasi yang bagus untuk memperjelas tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya. Saya hanya mengingatkan saja bahwasanya sebagai anggota kepolisian, ini bekal ya. Di lapangan itu baik patroli rutin maupun sedang tidak patroli, sedang jalan ke suatu lokasi, apapun, tapi dia sebagai anggota kepolisian harus mewaspadai hal-hal sebagai berikut. Ya, menemukan sebuah tindak pidana atau akan terjadi tindak pidana, itu harusnya seyogyanya anggota Polri itu harus bisa mengukur diri. Mengukur diri itu saya sedang apa, pakaian saya apa, preman, sipil atau pakaian dinas. Kemudian saya sendiri berdua atau bersama kelompok saya. Yang saya hadapi ini kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas, terhadap masyarakat, atau terhadap calon pelaku itu. Ini diukur betul. Setelah diukur baru tindakan apa yang saya akan lakukan. Jadi dimanapun, pangkat apapun, kalau melihat tindak pidana di depan matanya akan terjadi atau setelah terjadi, ukur diri. Ya, saya harus tindak segera langsung di tempat dengan kekuatan ada pada saya. Setelah diukur-ukur, atau saya harus melaporkan, minta bantuan, atau saya harus melaporkan, mohon petunjuk, harus diapakan. Ya, kalau enggak tadi, bisa jadi yang slogan pertama tadi, satu kaki di kuburan, satu kaki di penjara. Karena apa? Tidak tepat mengambil tindakan terhadap situasi kondisi yang terjadi di depan matanya. Nah, saya melihat fakta kejadiannya seperti itu. Jadi anggota kita, anggota Kapolres itu FDR ya, itu dikategorikan excessive force, ya berlebihan atau tidak tepat dalam mengambil tindakan. Nah padanya ya risiko harus diambil tindakan hukum juga, karena ada orang yang menjadi korban, meninggal dunia. Inilah saya kasih masukan kepada
anggota Polri, khususnya Polrestabes ya, ukur diri dalam mengambil tindakan. Jangan sampai tadi yang slogan pertama itu yang saya sampaikan terjadi. Kemudian yang kedua, ada kelemahan kita melihatnya dalam komunikasi dan informasi. Ya. Dalam waktu singkat kejadian itu sudah masuk online beritanya, sudah masuk medsos beritanya. Ya. Ada anak paskibraka ditembak polisi. Ya, betapa gegernya masyarakat, betapa mirisnya masyarakat melihat judul beritanya seperti itu. Pasti ada reaksi. Dan saya pribadi melihat terlalu lambat dari kepolisian untuk merespon berita itu. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada kegamangan, ada waktu yang cukup luang untuk banyak orang berspekulasi. Ya. Tidak ada yang jelas-jelas sebagai juru bicara atau menyampaikan informasi untuk membuat masyarakat tenang tentang apa yang terjadi. Akibatnya banyak spekulasi berita. Nah, inilah yang mengakibatkan di medsos terutama ramai sekali tentang spekulasi yang membuat rugi dari pihak kepolisian. Ya, ini koreksi juga ya. Jadi harus ada orang yang berani menjadi juru bicara dan yang lain mensupport informasinya. Mensupport itu artinya memberikan informasi yang benar, bukan katanya-katanya. Ya, informasi yang berdasarkan fakta dan primer dari orang pertama. Ini kerjanya cepat, seperti tahap awal ya. Kalau kita pernah belajar itu WH question itu kan, apa, di mana, kapan, bagaimana gitu ya. How-nya nanti, bagaimana nanti, why, mengapanya. Itu berlangsung terus. Tahap pertama, nanti mungkin 3 jam kemudian kasih lagi. 2 jam kemudian kasih lagi. Ada informasi baru 1 jam kasih lagi. Jadi orang fokus kepada informasi dari kepolisian karena itu faktual, aktual, fakta. Kalau kosong diisi yang lain. Media itu perlu informasi. Kalau dia nggak dapat dia cari kemana-mana aja. Ya. Walaupun belum tentu benar, tapi harus dia tayangkan karena berlomba-lomba media itu. Apalagi medsos, lebih liar lagi. Jadi belajarnya 2 tadi, ya, ngukur diri dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Ya, harus bagaimana, tindakan apa, bersama-sama atau sendiri atau melaporkan. Yang kedua dalam manajemen komunikasi dan informasi. Ya, supaya tidak liar informasi tersebut dan sudah disaring betul-betul apa yang akan disampaikan. Ya. Peran Kapolrestabes ini sangat penting dalam manajemen hal tersebut. Ya. Dan yang terakhir jangan lupa anggota selalu disentuh, ya, disentuh terus untuk supaya dia merasa we are watching you, kami mengawasi Anda, kami mengikuti Anda. Kami tidak lepas dari pengamatan terhadap kerja-kerja Anda. Ya, supaya dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa juga dibelakangkan. Kemudian yang paling akhir lagi, bela sungkawa kepada keluarga korban. Ya, tolong dibantu Pak Kapolres. Siap. Ya, apapun kebutuhannya, ini sudah terjadi. Ya, korban dibantu yang betul, masyarakat ditenangkan, kasih informasi yang benar. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dibolak-balik. Ya. Kemudian anggota segera ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Pak Ketua. Ya, itu dia Pak. Yang paling 2 hal ya Pak ya, yang menjadi ramai sekarang. Pertama terkait isu bahwa malam itu tidak terjadi tawuran. Tadi Bapak sudah jelaskan. Tapi memang ada sumber yang mengatakan itu yang security dari apa itu Pak? Saya dengar di radio. Perumahan Paramount Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak yang benar security. Jadi izin Bapak, Ya. ada penjelasan dari security, 2 security Perumahan Paramount, yang menjelaskan seolah-olah memberikan kesaksian bahwa di depan Perumahan Paramount itu tidak ada tawuran. Kami sudah mengkonfirmasi kepada 2 security yang dimaksud. Penjelasannya adalah security ini adalah office security Pak. Dia kerjanya pagi sampai sore. Jadi sore pulang, besok baru masuk lagi. Jadi malam itu dia pun tidak Malam ada itu dia tidak ada di tempat Pak. Jadi penjelasan dari yang bersangkutan betul ada pihak yang meminta keterangan terhadapnya
Namun kemudian ada dipotong penjelasannya, Pak. Jadi saya betul menyampaikan bahwa tidak ada tawuran di depan Paramount. Sampai situ, Pak. Ada penjelasan belakangnya. Menurut security yang dinas pada malam hari itu. Nah, jadi ini juga mungkin perlu kami sampaikan, Pak, bahwa pengertian saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui, merasakan sendiri. Jadi terhadap orang yang tidak melihat, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak merasakan, ya posisinya bukan saksi. Nah, itu juga yang terjadi kepada kedua security ini, Pak. Security ini juga sudah memberikan kesaksian. Kami hadirkan di Polres hari Rabu tanggal 27 kemarin, Pak. Ya. Pada saat rilis penanganan kasus ini. Oke. Yang kedua yang terpenting adalah tindakan terhadap pelaku penembakan. Karena yang bertanggung jawab ini kan siapa yang melakukan, orang yang melakukan penembakan. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa sudah diproses secara hukum pidana, ya. Betul ya, Pak ya. Dan dalam konteks etik juga sudah diproses. Orangnya sudah ditahan juga ya. Pelakunya itu ya. Siap, betul, Pak. Ya. Oke, ada lagi dari teman-teman berikutnya. Pak Hinca Panjaitan sebagai sesepuhnya Komisi 3 ini. Silakan, Pak. Makasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolres dan seluruh jajaran Polres Semarang yang saya hormati. Pertama-tama saya dan terutama dari fraksi kami Partai Demokrat dan juga kawan-kawan sekira di Komisi 3 menyampaikan turut belasungkawa terhadap korban. Jadi tolong disampaikan Komisi 3 ikut belasungkawa dan mohon ini Pak Kapolres seperti disampaikan Pak Rikwanto tadi, didatangin, diajak bicara dan beri empati yang cukup kepada keluarga korban. Yang kedua, pada personil kita lah yang tadi oleh Pak Rikwanto disebut aksesif atau melampaui tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Ketiga, saya mengapresiasi dan menghormati setelah dijelaskan secara terbuka, kami ikuti begitu, dibandingkan kami ikuti informasi sejak beberapa hari lalu, ya kami kemarin tuh galau betul, informasinya benar atau tidak begitu. Hari ini setelah dijelaskan kita bisa dapat keseimbangan informasi itu. Nah, saya mengapresiasi karena nggak hanya di Semarang, di kota-kota besar lain, termasuk di Medan, tempat Pak Kapolres ini juga pernah di Medan. Situasi seperti ini mengganggu dan kadang mencekam bagi masyarakat kota itu sendiri. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi di Semarang dan juga di kota-kota lain, khususnya juga di Medan. Dan kita melihat berseliweran itu di medsos, sajam-sajam yang sudah melampaui lah menurut saya ya. Anak-anak muda kita yang melampaui jiwanya begitu. Dan negara tidak boleh kalah terhadap soal ini. Oleh karena itu saya membaca dan memahaminya apa yang dilakukan teman-teman Polres Semarang untuk menjaga harkat Tipmas kita itu. Hanya memang ada yang tadi eksesif, yang offside lah, melampaui garis batas yang seharusnya tidak dilampaui. Nah, saya kira teman-teman Propam sudah tahu tugasnya untuk ini dan kita punya sistem itu, dijalankan saja. Terakhir, karena ini sudah di Komisi 3, seperti juga disampaikan pimpinan, saya harap teman-teman kembali ke Semarang, kemudian konferensi pers lah, jelaskan kepada masyarakat di sana secara terbuka, apa yang teman-teman jelaskan di sini. Mungkin belum semua bisa mengikuti apa kita pagi ini, rapat kita, tapi sekembalinya, jelaskan dan kemudian kami minta sekembali dari sini Pak Kapolres langsung mendatangi rumah atau keluarga korban
untuk menyampaikan duka dan empati dari kita semua, karena kita kehilangan anak muda kita yang harusnya punya masa depan, tapi terpaksa harus kehilangan nyawanya dan kehilangan masa depannya. Sekaligus ini pelajaran bagi anak-anak muda yang bentuk-bentuk geng seperti ini, tawuran-tawuran seperti ini, untuk diambil hikmahnya agar tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Plus, kalau boleh saya izin pimpinan, pengalaman Semarang ini tolong disampaikan kepada Polda dan Kapolri agar menjadi pengalaman berharga untuk Polrestabes lain. Bahkan ada yang tidak Polres kota besar, Polres biasa pun tawuran ini juga ada. Ya, jadi supaya ini kita ambil pelajaran dan hikmahnya untuk kedepannya.